Salam jumpa kembali, sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali beribadah dalam Minggu Trinitas ke-12 di tahun 2024, Ibadah Raya GPI Jakarta. Marilah di dalam keteduhan kita menyediakan diri kita di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 1-8. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Marilah kita menyanyikan kebesaran Tuhan bagi dunia dan bagi kita. Layaklah segala bangsa, besar dan ajaib karya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layak segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah.
layak disembah. Kami bersyukur ya Allah, Sang sumber hidup yang telah menjadikan kami dan memanggil kami kembali kepada Engkau. Pada hari ini kami datang kepadamu, menyembah-Mu bersama dengan banyak bangsa di dunia ini. Bersama dengan semesta ini kami mau meninggikan Engkau. Dan biarlah kiranya kembali pada Minggu Trinitas yang ke-12, kami merayakan kembali kedatangan-Mu ke tengah dunia bagi kami semua. Kasih-Mu yang besar atas kami. Itu yang kami rayakan kembali pada hari ini. Terima kasih ya Allah. Kami membuka ibadah ini dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri dalam sukacita, kita nyanyikan dari terbit matahari sampai masuknya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan. Biar nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai tenggelamnya dan setiap hari. Demikian juga rahmat-Nya juga selalu baru setiap pagi. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar
dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Efesus 4, ayat 25 sampai 5 ayat 2. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian seperti rusa merindukan air. Begitu jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan
Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami sembah. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kiranya jiwa kami yang haus dan lapar dikenyangkan oleh Engkau saja, dan kiranya sabdamu itu menyegarkan, memuaskan, memenuhi kami, membuat hidup kami menjadi lebih hidup, karena kami dituntun, dibawa untuk menjalani dan mengalami hidup yang kekal di dalam Engkau. Karena itulah hati kami kiranya terbuka, telinga kami kiranya mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, penuhilah kami dan bawalah kami ke dalam seluruh kebenaran. Kiranya hamba-Mu yang terbatas dimampukan menyampaikan sabda. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia adalah dagingku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Pada hari ini teks kita masih mengantarkan kita untuk merenungkan Yesus sebagai roti hidup. Dan saya mau ajak kita untuk merenungkan kembali tentang makanan. Saya sama seperti sebagian orang Indonesia yang tinggal di wilayah Jakarta atau Jawa dan sekitarnya terbiasa dengan santapan nasi putih sebagai makanan pokok. Setiap hari saya pasti menyantap nasi putih. Kadang-kadang memang terlewatkan nasi putih karena ada kue tiaw dan mie dan lain sebagainya. Tapi saya sekali lagi sama seperti sebagian orang Indonesia, pada umumnya walaupun sudah menyantap banyak karbohidrat, entah bakmi, entah kentang, entah kue tiaw atau apapun itu, kalau belum menyantap nasi pada siang hari, biasanya perut akan terasa janggal. Atau kalau kita makan pizza barangkali atau pasta-pastaan. Biasanya setelah kenyang itu perut terasa kurang nyaman. Seperti kembung dan sebagainya. Nasi harus selalu ada. Walau belakangan kadang-kadang saya bisa untuk skip tidak makan nasi. Tapi pada umumnya sebagian kita yang lahir besar di Indonesia atau di tanah Jawa, Jakarta dan sekitarnya terbiasa dengan hal yang demikian. Makan nasi setiap hari. Nasi itu menjadi semacam daya dorong juga yang kita konsumsi menjadi energi bagi kita, walaupun kita tidak melihat energi itu, tapi setelah kita makan nasi tentu dengan lauk pauknya, kita menjadi lebih berenergi, punya kekuatan untuk melakukan beragam aktivitas di sepanjang hari kita. Dan hari ini bayangkanlah bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup, singkatnya Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Dia itu seperti nasi, seperti makanan pokok bagi kita, yang kita santap setiap hari, yang harus selalu ada, masuk asupan itu ke dalam tubuh kita, dan menggerakkan seluruh kehidupan kita. Menjadi energi, menjadi kekuatan. Walaupun kita tidak melihat energi itu. Tapi energi itu mengendalikan kita. Membuat kita lebih berstamina dan mampu melakukan banyak hal dalam kegiatan kita sehari-hari. Nasi setelah diasup menjadi energi. Yesus mau mengatakan bahwa ketika Dia adalah makanan pokok, ketika Dia adalah roti hidup bagi jiwa kita, maka jiwa kita ini menjadi jiwa yang dikenyangkan di dalam roti hidup itu, sekaligus roti hidup itu menggerakkan kita, merasakan sesuatu di dalam Dia, menjadi energi ketika melakukan segala sesuatu. Itulah makna dari Yesus mengatakan, Dia adalah roti hidup. Teks-teks kita, teks leksionari kita mengantarkan kita pada dua tokoh. Pada Mazmur 34 yang kita baca, itu ada Daud yang menulis Mazmur, tapi didorong oleh pengantar di ayat yang pertama.
bahwa Daud pura-pura gila di depan Abimelek. Lalu dia menuliskan Mazmur itu. Ungkapan hati yang sesak, ungkapan hati yang didorong dan dipenuhi oleh rasa takut. Daud benar-benar takut pada waktu itu. Mengapa? Karena dia lari dari Saul, raja berkuasa Israel waktu itu. Daud adalah buronan Saul. Dia lari dari Saul, dikejar-kejar. Tapi ketika dia lari dari Saul, dia masuk ke satu kota yang dikuasai oleh raja bernama Raja Akis. Daud yang lari ketakutan, lepas dari mulut buaya, masuk ke dalam lubang singa. Karena Raja Akis itu adalah musuh dari Israel. Dan Daud ketakutan masuk ke wilayahnya. Abimelek adalah imam pada waktu itu. Jadi ketika dikatakan bahwa Daud pura-pura gila pada waktu itu di depan imam Abimelek, Mazmur ini mau mengatakan bahwa Daud memang benar-benar takut di hadapan Tuhan. Tapi bukan takut kepada Tuhan, takut kepada lawan. Takut kepada Raja Akis. Dan dia ungkapkan ketakutan itu sedemikian rupa. Dan dia berseru. Dia katakan, aku yang tertindas, aku berseru. Dan Tuhan menyelamatkan aku. Apa yang diasup Daud pada waktu itu? Bukan roti hidup. Daud mengasup rasa takut. Ketakutan dia mengendalikan dia sedemikian rupa. Takut dari kejaran Saul. Takut berhadapan dengan Raja Akis. Karena masuk ke wilayah teritorial raja asing yang tidak dikenalnya. Bahkan mungkin bisa menjadi musuhnya. Dia dipenuhi, disetir dan dikendalikan oleh ketakutan. Dia ungkapkan dengan jujur, aku ini orang yang tertindas. Tapi aku berseru dan kiranya Tuhan menyelamatkan aku. Tidak salah orang bisa takut. Anda dan saya bisa takut. Tapi ketakutan itu bisa menjadi konsumsi harian kita. Seperti makanan pokok. Dan kalau itu sudah menjadi makanan pokok, maka apapun yang kita lakukan, energi yang kita keluarkan dalam aktivitas kita, dalam interaksi kita, dalam cara kita memersepsi segala sesuatu, itu jangan sampai dikendalikan oleh rasa takut. Seperti Daud yang penuh dengan ketakutan. Jangan sampai ketakutan itu menjadi makanan pokok dalam hidup kita. Yang kedua, tokoh Elia. Kalau tadi Daud, sekarang kita diantar ke tokoh Elia. Elia lari ke padang gurun. Sama seperti Daud yang lari dari kejaran Saul, masuk ke wilayah Raja Akis, Elia pun agak mirip. Dia lari dari ancaman Isabel. Isabel adalah istri dari Raja Ahab. Raja Israel Yehuda pada waktu itu. Yang berkuasa. Raja yang jahat dan Isabel lebih jahat daripada suaminya. Lebih dominan dan lebih jahat daripada suaminya. Setelah Elia sang nabi membersihkan penyembahan berhala dengan menyembelih 400 sekian nabi-nabi berhala itu, lalu Isabel mengatakan kepada Elia akan mengakhiri hidupnya. Karena Isabel mengancam dia, lalu dengan seketika Elia yang barangkali kelelahan, keletihan setelah membersihkan berhala di tanah itu, dia menerima ancaman dan dia dipenuhi oleh ketakutan. Dan yang menarik adalah bahwa kitab suci mengungkapkan dengan jujur bahwa Elia ini setelah dia lelah, mengalami depresi, menerima ancaman, dia takut, lalu muncullah, kalau kita sebut hari ini suicidal thought, ya, pikiran untuk mengakhiri
hidupnya. Dia mengatakan bahwa Tuhan, lebih baik aku mengakhiri hidupku karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia merasa dia tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Dia adalah seorang nabi. Barangkali rasa tanggung jawab, beban tanggung jawab sebagai seorang nabi yang berat dipikulnya itu, ditambah dengan dia mengalami keletihan dan depresi dan ancaman dari pihak penguasa yaitu Isabel pada waktu itu, membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Itu sebabnya teks kita kemudian mengatakan, teks yang kita baca, dia lari ke padang gurun karena dipenuhi oleh ketakutan, ingin bunuh diri. Tapi ketika di padang gurun, disebutkan malaikat datang kepada dia menawarkan makanan dan minuman, dan ketika dia mengasup makanan dari surga itu, dari malaikat itu, dia kuat berjalan 40 hari. Bayangkan teks itu menggambarkan orang bisa kuat berjalan 40 hari. Berapa lama Anda kuat berjalan? Saya tidak tahu. Kalau Anda atlet maraton, tentu Anda akan kuat berjalan sejauh 42 km. Tapi ada penelitian mengatakan bahwa kenapa 42 km? Karena setelah 42 km, tidak banyak orang bisa bertahan hidup. Jadi 42 adalah batas yang cukup maksimal orang berjalan atau berlari maraton. Tentu ada orang-orang yang sangat prima, sehingga bisa lewat 42 km. Tapi itu batas yang cukup bagi seorang manusia untuk dikompetisikan dalam lomba lari atau jalan maraton. Tapi bayangkan Elia di padang gurun, setelah dia mengasup makanan dari surga itu, yang diberikan oleh sang malaikat itu, dia kuat berjalan 40 hari. Kalau Anda menerima sang roti dari surga itu, Anda dan saya diberi kekuatan untuk melangkah di tengah padang gurun. Ada orang-orang yang punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Elia sang nabi pun demikian. Itu bukan sesuatu yang tabu. Banyak orang yang mengalami hal yang demikian. Tapi setelah menerima makanan dari surga, Elia mampu menanggung hidupnya, bahkan mampu berjalan di padang gurun. Dan Injil Yohanes dengan sangat gamblang memperkenalkan bahwa Yesus adalah sang roti hidup, dan dia berjanji karena dia sang roti hidup, setiap orang yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Beberapa waktu yang lalu muncul di beranda saya tidak tahu orang ini pasangan suami istri, tapi diberitakan di New York Times dan website-website yang cukup kredibel. Suami istri ini bernama Brandon dan Candice Miller. Brandon dan Candice Miller ini sepertinya cukup terkenal di Amerika kalau tidak salah. Mereka berdua adalah pasangan suami istri, influencer, pemengaruh dalam bahasa Indonesia ya, yang mungkin followernya cukup banyak dan diikuti oleh banyak orang. Yang ditawarkan oleh pasangan suami istri ini adalah lifestyle, gaya hidup mewah. Jadi setiap hari barangkali mereka memposting liburan-liburan mewah mereka ke seluruh dunia.
Dan banyak sekali orang yang antusias untuk mengikutinya. Jadi kontennya sepertinya konten glamor ya, konten mewah. Dan banyak orang yang membuat konten demikian. Saya iseng buka di Instagram, tidak bisa karena mungkin dimatikan ya akunnya setelah satu kejadian yang menyedihkan terjadi. Dikala sang istri sedang liburan mewah dengan anaknya, sang suami sedang berada di rumah, mungkin mereka membuat konten berlibur mewah begitu. Dan ketika sang istri dalam perjalanan pulang, sang suami sudah terkapar di rumah. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Orang followernya tentu sangat amat terkejut. Bagaimana mungkin dia yang setiap hari membuat konten mewah, yang hidupnya setiap hari adalah plesiran glamor, bagaimana mungkin orang yang demikian mengakhiri hidupnya? Apa yang dicitrakan di Instagram dan media sosial lainnya tidak seindah realitas kehidupannya sendiri. Mengapa? Karena mereka yang semula tinggal di rumah yang sangat megah dan mewah, kemudian karena mereka harus membuat konten-konten liburan mewah itu, mereka harus menjual rumah besar dan mewah mereka, supaya mereka bisa terus membuat konten liburan itu, dan mereka tinggal di satu apartemen yang jauh lebih murah. Tapi tidak kurang dari itu, ternyata mereka pun harus berutang sekian 8 juta sampai 10 juta dolar agar mereka terus bisa membuat konten itu. Dan ketika suaminya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, manakala istri dan anaknya sedang liburan mewah, dalam perjalanan pulang sang suami di rumah memutuskan mengakhiri hidupnya, mereka meninggalkan hutang sekitar 17 juta dolar. Dan setelah itu akun media sosial itu ditutup. Hari ini barangkali itulah realitas kita. Bahwa sebagian orang hidup pada realitas virtualnya. Mencitrakan dirinya, barangkali dalam kasus Brandon dan Candice ini yang sangat tragis ya. Mereka mencitrakan dirinya dengan kehidupan yang glamor, mewah. Dan banyak orang terstimulasi, terdorong hasratnya untuk mengikuti gaya hidup mereka yang demikian. Mungkin mereka membuat itu menjadi semacam jualan mereka juga barangkali. Jualan lifestyle, dapat followers, dapat endorsement, dan sebagainya. Saya tidak tahu persis. Tapi barangkali itu tujuan mereka. Tapi hidup di abad ke-21 ini, dengan ketersediaan sedemikian rupa teknologi dan media sosial yang demikian, kadang-kadang antara lifestyle, realitas, dan dagangan kita itu campur aduk. Tidak bisa lagi dipisahkan. Dan pada kasus Miller ini, begitu tragis sang suami harus mengakhiri hidupnya. Tidak sanggup membayar utang-utangnya. Berarti ada yang lebih daripada sekadar dagangan. Kalau utangnya menumpuk sedemikian rupa. Barangkali mereka sudah tersedot ke dalam lifestyle itu sendiri. Menghidupinya. Dan sedikit-sedikit mereka harus menghidupi gaya hidup yang mewah itu. Walaupun dengan ongkos yang tidak murah. Sebagian orang barangkali hari ini mengasup hal-hal yang demikian. Dan menghidupinya sedemikian rupa.
Tapi mereka menghadapi kenyataan hidup mereka kering kerontang, kelaparan, miskin, dan berhutang sedemikian rupa. Orang-orang pada waktu itu, orang Yahudi yang bersungut-sungut kepada Yesus, yang sudah melakukan banyak mujizat pada teks yang kita baca, lalu Yesus mengatakan, "Aku adalah roti hidup." Orang-orang itu juga adalah orang-orang yang berkekurangan, tapi mereka bersungut-sungut kepada Yesus. Mengapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka komplain, mereka protes bahwa Yesus ini memberitakan Injil, mengadakan mujizat dan tanda-tanda dan kesembuhan, tapi kok latar belakang keluarganya biasa-biasa saja. Tukang kayu, tetangga kami yang kami kenal sehari-hari dari kecil sampai dewasa, bukan siapa-siapa, bukan seorang raja, bukan seorang dari keturunan yang termasyhur, tidak. Dari tukang kayu yang biasa-biasa saja. Mereka bersungut-sungut dengan sang roti hidup itu. Mengapa? Karena ego inferior mereka kurang asupan. Kalau biasanya orang yang didera oleh inferioritas, biasanya butuh topangan latar belakang yang wow. Butuh backingan kalau istilah politik ya. Butuh decking kalau bahasa Belanda kan. Decking atau backing serapan bahasa Inggris. Orang butuh di decking atau di backing supaya kelihatan wow. Mengapa? Karena dia kekurangan. Mengapa? Karena ego inferiornya butuh asupan. Dan orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut itu, yang sesungguhnya mereka itu adalah inferior, mereka meminta atau mengharapkan Mesias itu datang dari keturunan ningrat, datang dari keturunan yang wow, tapi Yesus adalah seorang tukang kayu biasa. Ego inferior mereka tidak terpuaskan. Seandainya dia adalah keturunan dari raja. Kadang-kadang orang atau kita juga berpikir demikian dalam hidup kita. Sama seperti orang Yahudi itu. Seandainya kalau ortuku, bokap nyokapku, orang tuaku, dari keturunan konglomerat barangkali, atau dari keturunan pejabat terkenal, maka hidupku tidak akan seperti hari ini. Seandainya sahabat-sahabatku adalah orang-orang penting di negeri ini, barangkali aku akan jadi ikutan penting. Seandainya pekerjaanku itu adalah komisaris BUMN barangkali, dan bukan seorang guru atau seorang pendeta, barangkali hidupku akan jauh lebih baik. Seandainya circleku 9 naga, barangkali begitu, maka aku pun akan jadi naga juga. Ego inferior selalu butuh asupan. Tapi menarik ketika Yesus sang roti hidup itu, yang ditolak oleh mayoritas yang inferior itu, tapi kepada setiap orang yang datang kepadanya, mereka akan dikenyangkan, dipuaskan. Egonya tidak lagi kelaparan. Ego inferiornya tidak lagi meronta-ronta, meminta di backing, di decking, disupport oleh hal-hal yang penting, kuat, glamor, mewah, yang dianggap oleh dunia serba wow. Menarik. Yesus datang kepada setiap kita yang lapar dan haus.
termasuk kita yang merasa inferior. Dia datang kepada kita. Dan terimalah kita dipuaskan di dalam Dia. Seperti nasi yang kita asup setiap hari. Menjadi energi, menjadi kekuatan, menjadi segala sesuatu yang memuaskan, memenuhi hidup kita, memenuhi cara pandang kita, memenuhi cara kita berinteraksi, berpikir, merasa segala sesuatu. Kiranya Dia roti hidup. Dia yang menyebutkan dirinya cukup bagi hidup dunia. Bayangkan Dia cukup bagi hidup dunia. Tentulah Dia cukup bagi hidup Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati Kristus Sang Roti Hidup, mengenyangkan dan memuaskan kita. Kepada Dialah kita hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih pada hari ini. Betapa firman-Mu menguatkan, mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau kami tidak perlu kelaparan. Di dalam Engkau kami tidak perlu lagi disetir oleh ego-ego inferior kami barangkali. Ego-ego kami yang melarat butuh perhatian. Ego-ego kami yang membuat energi kami habis sedemikian rupa setiap hari hanya untuk memuaskannya. Hari ini kami bersyukur karena di dalam Kristus kami menerima kepuasan dan kepenuhan sepenuhnya. Sehingga kami tidak lagi hidup hanya sekadar memberi makan ego kami. Kami sudah dihidupkan dan dikenyangkan sekenyang-kenyangnya di dalam Kristus Sang Roti Hidup. Sehingga setiap pergerakan kami, setiap energi yang kami keluarkan, setiap hari kami hidup bernapas, berkegiatan, bekerja, itu bukan lagi untuk memuaskan ego kami yang melarat, sekarat dan inferior. Tapi kami hidup bagi Allah. Kami hidup bagi Kristus yang diberikan bagi dunia. Yang cukup bagi hidup seluruh dunia. Betapa Dia mengenyangkan. Dan kepadanya lah kami hidup dan membagikan hidup kami bagi dunia. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah dengan bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus Sang Roti Hidup telah memberikan hidupnya bagi kita semua. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira
Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kami bawa doa-doa kami kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami diasup di dalam Engkau, Sang Roti Hidup. Terima kasih. Juga kesempatan untuk kami berbagi kembali pada hari ini melalui persembahan kami. Pakailah ini menjadi saluran berkat. Kami berdoa Tuhan, pada hari ini, buat gereja kecil ini, bersama dengan sinode, juga bersama gereja di seluruh dunia. Biarlah kami menghayati jejaring rahmat Allah di tengah dunia yang sekarat dan lapar ini. Kiranya kami oleh kuasa Roh Kudus dimampukan untuk berbagi kasih, berbagi rahmat dan anugerah melalui kehidupan gereja, kehidupan orang-orang percaya di dalam dunia ini. Tolonglah kami semua dalam berjejaring agar kerajaan Allah dinyatakan melalui gerejamu. Berdoa buat rumah singgah yang pada hari ini dipercayakan untuk kami kelola. Kiranya rumah singgah yang kecil ini juga menjadi saluran berkat dan rahmat Allah bagi orang-orang yang terbuang, bagi orang-orang yang terusir atau mengalami kekerasan atau butuh tempat tinggal sementara. Pakailah rumah singgah ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang pada hari ini terus didorong oleh upaya untuk memuaskan ego kami. Hidup kelaparan setiap hari hanya untuk memenuhi ego kami. Biarlah kami hari ini dicelikan bahwa Kristus adalah Sang Roti Hidup. Hanya Dia yang memampukan kami untuk berhenti dari pencarian-pencarian melelahkan dan tanpa akhir dari ego kami sendiri. Kami yang pada hari ini barangkali mau memutuskan untuk mengakhiri hidup kami. Ada banyak faktor yang membuat kami ingin memutuskan, menyudahi kehidupan kami. Pada hari ini barangkali sama seperti Elia yang merasa demikian. Oh, kiranya Allah melawat kami, kiranya kami membatalkan keinginan dan niat itu, dan dimampukan untuk mengatasinya. Bukan hanya mengatasinya, tapi dimampukan untuk menang, kenyang di dalam Dia. Tolonglah kami Tuhan, kami yang memerlukan pemulihan. Kiranya Tuhan memulihkan kami. Kami yang memerlukan kesembuhan, biarlah Tuhan kiranya menyembuhkan. Kami yang hari ini berhadapan dengan jalan buntu, kiranya kami yang menjerit kepadamu di dalam kesesakan kami diberi kelonggaran, diberi pintu terbuka dan jalan keluar. Kiranya Allah berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Ini doa-doa kami.
biarlah kiranya Engkau mendengar. Dan juga jeritan hati kami terdalam yang kami tidak ungkapkan, kiranya itu pun Engkau dengar. Doa-doa kami yang tidak mampu atau belum kami ucapkan, kiranya itu berkenan juga kepadamu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami alaskan doa kami yang sederhana ini di dalam nama Yesus. Dan juga kami mengalaskannya seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan dengan menyatakan bahwa Dia Allah pemelihara, El Shaddai, kita bisa mengatakan kita tidak takut. Tak usah takut. Tak usah ku takut. Allah menjaga. Allah menjaga. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara, tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, katakan bersama El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat berlimpah. El Shaddai. Pulanglah, kembalilah ke tengah kehidupan. Sambutlah, datanglah kepada Dia, Kristus Sang Roti Hidup. Terimalah kepuasan dan kepenuhan hidupmu di dalam Dia. Habiskanlah hidupmu. Habiskanlah seluruh energimu hanya untuk hidup bagi Dia. Dan temukanlah dalam kehidupanmu bahwa sumber energi yang tidak habis-habis itu tersedia untuk diasup olehmu setiap pagi,
setiap hari. Dialah Kristus Sang Roti Hidup. Dan karena itulah engkau tidak perlu hidup oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh kebimbangan, oleh kepura-puraan, oleh ego inferior. Tapi engkau menerima kenyang di dalam Dia, puas di dalam Dia, dan dimampukan karena itu untuk hidup bagi dunia, untuk hidup di dalam kasih. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.